Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari kanal Planologiku Ilmu masih akan berbagi tentang proses penyusunan RDTRK, khususnya pada tahapan pengumpulan data dan informasi pada seri proses perencanaan. Nah, untuk mengingat ya bahwa di dalam proses penyusunan RDTR ini ada 6 tahapan. Tahap pertama sudah kita diskusikan pada video sebelumnya, dan kali ini nanti kita akan fokus pada tahapan kedua ya, untuk tahap pengumpulan data dan informasi, tentunya masih berdasarkan Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 khususnya pada lampiran 4. Nah, kebutuhan data untuk menyusun RDTR ini untuk keperluan pengenalan karakteristik WP serta penyusunan rencana struktur dan pola ruang dari wilayah perencanaan atau WP, dan pengumpulan data ini dilakukan baik secara primer maupun sekunder. Nah, pertama terkait data primer ini adalah data aspirasi masyarakat termasuk pelaku usaha, kemudian komunitas adat, serta informasi terkait dengan potensi dan masalah penataan ruang. Nah, di sini Planologia bisa menggunakan metode perolehan dengan penyebaran angket, ya, forum diskusi publik, wawancara perorangan, kotak aduan, dan lainnya. Nah, dan lainnya ini bisa dilakukan dengan tambahan wawancara ataupun survei bersama dengan masyarakat yang kita temui pada saat survei, ya, untuk menanyakan hal-hal terkait dengan poin 1. Kemudian yang kedua adalah kondisi dan jenis guna lahan atau bangunan, ya, intensitas ruang serta konflik-konflik pemanfaatan ruang jika ada maupun kinerja infrastruktur perkotaan. Nah, di sini Planologia bisa menggunakan metode observasi lapangan plus wawancara atau survei bersama dengan tujuan untuk klarifikasi. Dan ketiga adalah data primer terkait kondisi fisik dan sosial ekonomi WP, ya. Di sini Planologia bisa menggunakan observasi secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kota untuk mengenali baik potensi maupun permasalahan, hubungan, ya, antar misalkan titik-titik aktivitas, kemudian bagaimana antar aktivitas tadi terhubung dan bagaimana keterkaitan fungsi dan peran antar aktivitas. Nah, kenapa data poin 1, poin 2, dan poin 3 ini sangat penting? Ini karena ada amanah dari KUHP, ya, pasal 1338, bahwa di sana semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku untuk berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, di dalam pembuatan RDTRK itu ada 2 kepentingan yang nanti kita akan satukan dengan kesepakatan antara kepentingan kepemilikan lahan di tangan masyarakat dan kepentingan pengaturan itu di tangan pemerintah. Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan nanti masyarakat bisa memahami masa depan dan RDTR ini bisa berkeadilan. Nah, terakhir adalah terwujudnya tertib ruang dengan adanya RDTR ini sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian jangan lupa pada saat Planologia itu observasi, melakukan survei di lapangan untuk selalu membawa surat tugas, surat izin survei, alat dan bahan survei baik berupa nanti GPS, ya, kamera, dan bahan-bahan itu berupa peta, ya, yang sudah valid, ya, kemudian peta ataupun data dari koreksi peta rencana struktur dan pola ruang yang Planologia sudah overlaykan dengan citra resolusi tinggi, daftar pertanyaan ataupun checklist data, ya, yang nanti kita gunakan sebagai pedoman kelengkapan data yang kita butuhkan di lapangan. Nah, kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas data wilayah administrasi, ya, data dan informasi kependudukan, data dan informasi bidang pertanahan, data dan informasi kebencanaan, dan peta dasar serta peta tematik yang dibutuhkan. Nah, peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan ini, yang pertama terkait dengan peta dasar rupa bumi atau peta dasar lainnya dengan skala 1:5000, peta geomorfologi, peta geologi, peta topografi, peta kemampuan lahan dalam skala 1:5000. Ini biasanya kalau Planologia
mencari data peta ini adalah peta terkait dengan satuan kemampuan lahan. Ada 9 peta yang nanti Planologia bisa gunakan untuk analisis kemampuan lahan. Kemudian ada peta penata gunaan tanah dengan skala 1:5.000 juga, meliputi peta penguasaan tanah secara umum maupun peta penggunaan lahan existing. Di lain itu ada peta satuan wilayah sungai dan peta daerah aliran sungai, peta klimatologis, peta kawasan rawan bencana atau peta risiko bencana di level kabupaten, dan peta tematik sektoral tertentu seperti peta-peta objek vital ya, kawasan pariwisata, kawasan industri ya, kawasan hutan, kawasan pertanian ya, kemudian peta lokasi bangunan bersejarah ataupun peta kawasan yang terpapar dampak dari bencana perubahan iklim. Nah, untuk data sekunder ini Planologi sarankan bahwa Planologia itu cari dulu ya dari data-data instansi yang sudah dipublikasikan secara online ya, tentunya adalah instansi-instansi atau pihak-pihak yang menghasilkan data atau men-share data itu yang secara kredibel ya, yang boleh kita akses secara online. Misalkan layanan portal open data dari pemerintah daerah, data-data yang disediakan misalkan oleh BPS ya, kemudian pusat data yang lainnya, atau misalkan BMKG, kemudian ESDM ya, atau data arsip-arsip digital lain ya yang bisa atau yang kita butuhkan untuk penyusunan RDTR. Baru sisanya nanti Planologia ajukan ke yang namanya lembaga ataupun dinas terkait dengan menyerahkan ya surat survei dan yang namanya proposal kebutuhan data, sambil menunggu yang namanya dinas atau lembaga menyiapkan data. Planologia bisa melakukan survei primer ya. Jadi jangan menunggu, hanya menunggu, tetapi lakukan di sela-sela itu survei primer untuk menghemat waktu. Nah, berikutnya Planologi Ilmu coba memberikan contoh-contoh bentuk data sekunder berupa peta. Yang pertama adalah peta administratif, yang kedua adalah peta persil atau bidang tanah. Nah, untuk yang peta persil atau bidang tanah ini sangat penting untuk penyusunan RDTRK. Kenapa? Karena ini nanti akan sangat membantu Planologia ketika menetapkan batas garis delineasi ya untuk rencana pola ruang ataupun penetapan blok, untuk menghindari terbelahnya satu kapling dalam peruntukan yang berbeda ya. Jadi misalkan ya ada kapling ya dengan panjang 50 atau 60 meter ya, kemudian untuk perencanaan, nah biasanya untuk menggampangkan itu di buffer saja 50 meter misalkan untuk kawasan-kawasan yang lebih komersial ya. Nah, sisanya yang 10 ini kadang-kadang terlupakan, kemudian masih hijau, sehingga ketika ada rencana investasi atau merubah lahan ya, ketika pemilik lahan atau yang investor tadi mau mengembangkan ya, yang 10 meter ke belakang itu tidak bisa dijadikan kegiatan untuk menampung kegiatan komersial tadi, karena masih warnanya berbeda, warnanya hijau misalkan untuk pertanian atau kuning untuk permukiman. Sehingga kalau kita punya yang namanya peta persil ini akan sangat membantu untuk menetapkan batas. Contoh yang kedua adalah peta rupa bumi. Nah, peta rupa bumi ya sama halnya dengan peta coupling itu juga digunakan untuk melihat ya perubahan. Baik peta rupa bumi maupun peta coupling ini bisa diperoleh dengan surat ya izin ya untuk lembaga, baru nanti kita bisa mengaksesnya. Dan khusus untuk peta rupa bumi berarti Planologia punya PR untuk mendetailkan lagi, karena peta rupa bumi ini masih dalam skala 1:10.000. Nah, kemudian data dan informasi kebencanaan. Nah, data dan informasi kebencanaan ini macam-macam skalanya. Nah, usahakan cari skala terbesar yang mendekati 1:5.000, karena yang kita butuhkan adalah peta 1:5.000. Jika peta itu masih skalanya cukup kecil, ya bisa nanti dikoreksi dengan peta zonasi mikro dari misalkan kajian-kajian lain yang ada di Kabupaten
kota. Dari sini nanti akan ada koreksi sehingga kita akan terpenuhi kebutuhannya untuk peta rawan bencana dalam skala 1:5000. Kemudian contoh yang lainnya adalah bentuk data sekunder yang berupa peta dasar tematik. Peta dasar tematik itu biasanya berupa peta kelas kelerengan, jenis tanah dan curah hujan, serta peta penggunaan lahan existing. Kemudian ada peta satuan wilayah sungai ya seperti yang ada di kanan atas, dan peta daerah aliran sungai yang ada di bagian kanan bawah. Nah, kemudian kebutuhan data dasar untuk penyusunan RDTR ini juga ada peta-peta tematik sektoral ya yang tadi sudah Planologiku Ilmu jelaskan. Hanya saja di lapangan itu biasanya peta tematik sektoral itu macam-macam bentuknya ya, sehingga Planologia harus menginputkan ini kepada peta yang sudah terstandarisasi ya, tanpa mengurangi kualitas standar peta, tetapi bagaimana kita bisa memasukkan informasi misalkan terkait dengan peta pariwisata, kemudian peta kawasan industri atau peta-peta sektoral lainnya yang formatnya itu berbeda ya. Kemudian yang ketiga adalah data dan informasi sekunder lainnya ya, yang ini juga sangat penting dibutuhkan untuk RDTRK ya. Selain peta selain data primer sekunder yang sudah Planologiku Ilmu sebutkan tadi di atas, masih ada beberapa peta penting ya, diantaranya adalah bukan peta penting tetapi data penting ya yang terkait dengan penyusunan RDTR ini. Di antaranya adalah data dan informasi tentang kebijakan ya, antara lain adalah RTRW, RPJPD, RPJMD ya, data fisiografis, data kondisi fisik tanah, data sosial budaya, data dan informasi penggunaan lahan existing, data penatagunaan tanah ya, data peruntukan ruang, data dan informasi izin pemanfaatan ruang existing ya, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertambangan ya, terutama yang berskala besar, berupa juga data tren untuk investasi ya, karena kita akan melihat market targetnya ya, target marketnya yang nanti akan kita tuju di dalam penyusunan RDTR, dan nanti kira-kira marketing faktornya yang akan kita jual itu apa sesuai dengan kebutuhan target market ya. Kemudian data ketersediaan prasarana dan sarana, data dan informasi peluang ekonomi, data kemampuan keuangan pembangunan daerah, data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah, data terkait dengan kawasan terbangun, RDTR kawasan bersebelahan ya, data dan informasi terkait geologi kawasan, termasuk identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Nah, yang keempat adalah data dan informasi terkait dengan penyusunan PZ. Data dan informasi terkait dengan penyusunan PZ ini Planologiku Ilmu sudah pernah berbagi pada video tahapan penyusunan PZ RDTRK. Jadi Planologia bisa coba akses video tersebut untuk melihat lebih detail terkait data dan informasi untuk penyusunan PZ. Nah, untuk penyusunan PZ ini perlu ditambahkan data dan informasi ya, selain tadi data dan informasi untuk RDTR ya, ada jenis penggunaan lahan pada daerah yang bersangkutan, jenis kegiatan pemanfaatan ruang, jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada daerah bersangkutan, kemudian identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik ya, baik tinggi bangunan dan lingkungannya, kajian dampak kegiatan terhadap zona yang bersangkutan, standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, kemudian peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan serta prasarana di daerah terkait. Nah, kemudian catatan akhir dari Planologiku terkait dengan tahap kedua pengumpulan data ini ya, yang pertama adalah seperti halnya di dalam penyusunan RTRW, tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber ataupun instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian serta variabel-variabel lain yang mungkin ada perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Kemudian data dalam bentuk data statistik dan peta serta informasi yang dikumpulkan
dikumpulkan berupa data tahunan ya, time series minimal 5 tahun. Terakhir dengan kedalaman data tingkat kelurahan atau desa ya. Ketiga, data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada bagian wilayah kabupaten atau kota yang nanti akan disusun RDTR-nya atau WP ya, wilayah perencanaan. Kemudian penjaringan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui konsultasi publik. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi buku fakta dan analisa. Nah, itu saja yang bisa Planologiku sampaikan. Untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan Planologia membaca PP 21 ya, tentang penyelenggaraan penataan ruang dan lampiran 4 dari Peraturan Menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2021 ya, terkait dengan rencana detail tata ruang. Itu saja yang bisa Planologiku Ilmu sampaikan pada sesi video kali ini, dan bagaimana dengan penjelasan materi tentang proses penyusunan RDTR tahap berikutnya. Planologiku Ilmu masih akan terus berbagi ya untuk tiap tahapan penyusunan RDTR pada seri proses perencanaan, tetap dengan NSPK yang berlaku. Terima kasih ya, kurang dan salahnya Planologiku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.